adik-adik mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Maurisia Putri Permatasari di kelas Customer Service Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar atau basic dari Customer Service Management. Nah, bisnis apapun yang kita jalankan saat ini, pelanggan atau konsumen adalah alasan mengapa kita masih memiliki pekerjaan. Artinya, ketika kita sudah tidak punya pelanggan, maka bisnis kita pun akan berakhir. Jadi, itulah mengapa customer service management sangat penting untuk dipahami baik oleh pelaku bisnis maupun oleh perusahaan. Sebagai seorang mahasiswa, biasanya adik-adik juga sering menjadi seorang konsumen. Saat akan membeli sesuatu atau menggunakan suatu jasa, apa aja sih pertimbangan adik-adik sebelum menggunakan barang atau jasa tersebut? Tentunya banyak ya, bisa menjadi salah satunya adalah harga atau kualitas produk, atau bisa juga dengan pelayanan yang diberikan selama kita akan membeli atau saat membeli barang dan juga saat menggunakan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi adik-adik juga sudah bisa memahami bahwa konsumen sekarang memiliki banyak sekali pilihan, terutama karena sudah banyak pelaku usaha atau bisnis yang menjual berbagai macam produk dan jasa. Nah, pengalaman dari pelayanan yang memuaskan akan memberikan kesan atau memberikan memori bagaimana seseorang dilayani, sehingga baik pengalaman itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman buruk tentu akan menjadi pertimbangan pelanggan jika suatu saat membutuhkan produk atau jasa kita. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa yang harus diambil sebagai dasar kita melakukan customer service management. Ada 4, yaitu bagaimana kita menciptakan kesan pertama, lalu bagaimana aturan atau panduan dalam sopan santun melayani pelanggan, dan juga bagaimana bersikap, lalu isu etis yang muncul saat kita melakukan customer service management. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu, mulai dari kesan pertama. Kesan pertama bisa dideskripsikan atau didefinisikan sebagai gambaran mental yang muncul ketika pertama kali bertemu dengan seseorang atau mengalami suatu situasi. Jadi ketika pertama kali bertemu orang atau menghadapi situasi tertentu, maka kondisi mental atau psikologis yang muncul merupakan kesan pertama yang diberikan. Nah, tentu saja saat pertama bertemu dengan seseorang, yang diperhatikan adalah penampilannya. Bagaimana seseorang tersebut berpenampilan yang pasti akan langsung terlihat saat pertama kali bertemu. Maka memperhatikan penampilan itu juga sangat penting, karena itu akan menciptakan kesan pertama yang membantu kita menciptakan kesan yang baik. Nah, pastikan penampilan yang kita miliki sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan atau sesuai dengan profesi kita. Misalnya saja, kalau adik-adik perhatikan bagaimana seorang pramusaji berpenampilan di restoran fine dining, tentu akan berbeda dengan di restoran cepat saji. Di restoran-restoran fine dining pasti pelayannya akan berusaha berpenampilan serapi mungkin, biasanya akan menggunakan jas, lalu berdandan dengan baik, dan menggunakan gestur tertentu. Sedangkan di restoran cepat saji akan membutuhkan lebih banyak gerakan yang cepat, sehingga penampilannya pun akan menyesuaikan dengan baju yang senyaman mungkin, dan juga dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan di restoran fine dining. Lalu pastikan penampilan kita rapi. Jadi penampilan rapi itu tidak harus outfit yang mahal, tapi pastikan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya bersih dan rapi. Jangan sampai baju tidak disetrika, lalu tidak dicuci, ada noda, rambut berantakan. Artinya pastikan pakaian dalam kondisi baik, dan make up misalnya untuk yang perempuan tidak terlalu mencolok, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita saat melayani pelanggan. Nah, pastikan juga bahwa image keseluruhan penampilan kita dari atas sampai bawah itu terlihat profesional.
Lalu selain penampilan, ada juga yang sangat mempengaruhi pada kesan pertama, yaitu body language. Body language itu akan membantu bagaimana penampilan kita itu bisa nampak lebih baik dengan cara berikan bahasa tubuh yang tidak membosankan. Karena bahasa tubuh itu bisa menggambarkan perasaan dan emosi seseorang. Artinya kalau bahasa tubuh kita buruk, maka orang yang kita layani pun akan bisa merasakan bahwa emosi kita atau perasaan kita sedang tidak baik. Jika dalam posisi duduk, pastikan duduk dengan tegak, lalu buat kontak mata dengan orang yang kita layani atau kita ajak bicara, dan jangan lupa tersenyum. Tersenyumlah sewajarnya, artinya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu pelit senyum, supaya senyumnya terkesan natural. Nah, tersenyum ini bisa dilatih dengan cara rajin-rajin tersenyum secara natural setiap hari. Yang kedua terkait dengan sopan santun. Sopan santun adalah hal yang paling mendasar. Kalau dalam sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, pasti setiap orang pasti akan membutuhkan. Artinya tidak hanya dalam dunia bisnis, tapi dalam pergaulan tentu saja sopan santun itu juga dibutuhkan. Sopan santun merupakan hal yang paling mendasar, yaitu kita harus bisa mengerti orang lain dan juga menghargai pelanggan yang kita layani. Pastikan penggunaan kata dan tindakan kita itu sesuai dengan pelayanan yang ingin kita sampaikan. Biasakan ucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Ini juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari, artinya dengan 3 kata tersebut akan membantu kita untuk bersikap lebih sopan. Lalu gunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara. Kalau kita berbicara dengan orang tua atau dengan anak kecil atau dengan pelajar, tentu saja penggunaan tata bahasanya akan berbeda. Jadi jangan lupa juga ucapkan dengan tersenyum. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tersenyum itu bisa membantu kita untuk menyampaikan emosi yang kita rasakan dan ingin kita sampaikan. Lalu gunakan panggilan yang sopan. Bisa disapa dengan Pak, Bu, atau Mas dan Mbak. Dan jika kita sudah tahu namanya, bisa sertakan juga namanya supaya orang lebih merasa dihargai dan lebih merasa senang gitu ya, karena merasa dikenal. Misalnya ucapkan selamat pagi Bu Putri, atau sebut namanya yang kalian kenal. Lalu yang ketiga adalah sikap. Nah, orang mungkin tidak ingat kita memakai baju apa, berwarna apa, tapi orang akan mengingat sikap kita saat pertama kali kita bertemu atau saat kita berinteraksi dengan mereka. Jadi sikap adalah segalanya. Pada intinya, baik sikap kita baik ataupun buruk itu akan membuat orang lain terkenang atau teringat dan akan mempengaruhi bagaimana image kita nantinya. Nah, kuncinya adalah hargai kebaikan pada diri kita sendiri maupun orang lain. Sehingga apapun yang kita pikirkan selalu pikiran positif yang muncul. Artinya meskipun banyak sisi negatif atau segi negatif dari seseorang, selalu usahakan munculkan sisi positifnya. Itu akan membuat kita lebih mudah bersikap baik terhadap seseorang. Dan juga percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri itu tentu saja untuk memberikan sikap yang baik, kesan yang baik bahwa kita percaya pada diri kita sendiri, maka kita juga pasti akan bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, pastikan juga untuk tetap open-minded. Artinya jangan munculkan stereotip atau yang bisa kita sebut sebagai menandai seseorang dengan cirinya gitu ya, dengan ciri tertentunya. Misalnya kita menandai orang dengan kalau orang berpakaian sederhana pasti tidak bisa membeli produk saya. Nah, itu namanya stereotip. Padahal seperti apapun penampilan seseorang, kita perlu melayani dengan baik dan sesuai dengan standarnya. Nah, pastikan juga kalau kalian mengelola sikap yang positif dengan cara cukup istirahat, pilih circle yang positif, lalu lakukan hal yang disukai, misalnya melakukan hobi tertentu, atau rajin berolahraga, menjaga pola makan. Itu akan membantu kondisi badan kita
pada level yang baik, sehingga sikap positif otomatis akan muncul pada diri kita. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah isu etis yang muncul dalam kita melayani pelanggan. Isu etis ini terutama juga terkait dengan perilaku jujur dan dapat dipercaya, melakukan hal yang benar, dan bertanggung jawab pada tindakan yang dilakukan. Nah, kejujuran itu merupakan hal yang utama karena akan membekas pada seseorang. Artinya, kalau kita berbuat kesalahan, tentu saja bisa diperbaiki. Tapi kalau kita sudah tidak jujur, maka memperbaikinya akan sangat sulit. Jadi selalu utamakan kejujuran dan pastikan bahwa yang kita lakukan memang benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Lalu selalu dapat dipercaya pada produk atau jasa yang ditawarkan. Artinya kita tidak melakukan overclaim, tapi jelaskan sesuai dengan yang seharusnya kita terangkan kepada pelanggan, serta lakukan hal yang benar. Artinya pastikan apa yang kita lakukan tidak mengganggu kenyamanan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Dan juga penuhi perkataan kita dengan tindakan. Jika kita sudah menjanjikan sesuatu, maka kita perlu berbuat seperti apa yang kita ucapkan. Jangan memberikan janji-janji kosong. Kira-kira begitu penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.